Para ahli sejarah dan arkeolog banyak yang berpendapat bahwa dataran tinggi Dieng telah dijelajahi oleh manusia semenjak 2000 tahun yang lalu, atau bahkan lebih. Dimungkinkan bertepatan dengan migrasi besar-besaran orang-orang Keling atau orang India ke tanah Jawa. Peristiwa tersebut disimbolkan dalam sebuah mitos yang mengisahkan pemindahan kayangan para dewa dari Gunung Meru di Jambudwipa, Himalaya ke Dieng. Inilah awal mula nama Dieng muncul dalam sebuah cerita mistis yang menggambarkan Bathara Guru, dikenal juga dengan sebutan Sang Hyang Jagannatha, yang diidentifikasi sebagai seorang Brahmana atau penguasa di daerah Jambudwipa, memindahkan kayangan para dewa ke Dieng. Dan sejak saat itu, sebagaimana ungkapan Dennis Lombard dalam karyanya yang berjudul Nusa Jawa, Dieng ditetapkan sebagai Pingkalingganing Buwana. Nama Dieng memang berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Ardi yang berarti gunung dan Hyang yang berarti dewa. Tak mengherankan jika Dieng dikenal juga dengan sebutan negeri para dewa. Kompleks candi-candi di Dieng dibangun pada abad ke-7 sampai 8 Masehi pada masa pemerintahan Kerajaan Kalingga dengan ratu yang sangat fenomenal dalam sejarah kita, yakni Ratu Sima. Harus diakui bahwa kompleks percandian Dieng merupakan bukti kebesaran bangsa Jawa pada waktu itu, yang kemudian disusul munculnya dinasti Sanjaya dan Sailendra yang berkuasa di Jawa beberapa abad kemudian. Terlepas dari kebenaran mitos tersebut, Dieng tetap menjadi satu kawasan eksklusif. Jika kita melihat peta Pulau Jawa dan menarik garis diagonal dari ujung barat di sisi utara hingga ujung timur di sisi selatan Pulau Jawa, maka kita akan melihat bahwa dataran tinggi Dieng tepat berada di tengah-tengahnya. Bisa dibayangkan kecermatan perhitungan yang luar biasa. Tanpa teknologi secanggih ini, ribuan tahun silam sudah mampu menentukan sebuah titik lokasi yang strategis untuk menyebarkan peradaban. Menurut sejarah, diceritakan bahwa salah satu keturunan Sang Hyang Jagannatha adalah Ajisaka, seorang tokoh yang memperkenalkan aksara Jawa dan tertib sosial kepada pribumi. Dalam serat Niti Sastrakawi, serat Paramayoga, dan serat Pustaka Raja Purwa, di mana ketiga serat tersebut disesuaikan Juz Al-Qur'an dan serat Miladuniren yang beredar di Turki, terdapat informasi yang menyebutkan bahwa pertama-tama Ajisaka datang ke tanah Jawa. Ia bertapa terlebih dahulu di pegunungan Dieng yang telah ditasbihkan kesuciannya oleh Sang Hyang Jagannatha sebagai Pingkalingganing Buwana atau poros dunia. Pada awal abad Masehi, terjadilah sebuah proses migrasi besar-besaran penduduk Kalingga ke berbagai penjuru Asia, salah satunya ke Pulau Jawa. Menurut beberapa sumber, migrasi tersebut disebabkan oleh serangan kerajaan Asoka yang terletak di sebelah utara kerajaan Kalingga. Namun, menurut seorang peneliti dari Prancis, migrasi tersebut hanyalah migrasi biasa dalam rangka memperluas lingkup perdagangan bangsa Kalingga yang kemudian sekaligus menjadi sarana penyebaran budaya. Migrasi tersebut bukanlah proses pemindahan spontan, melainkan tersusun dengan rencana yang matang. Sebelum proses migrasi dilakukan, mereka telah melakukan pencarian tempat-tempat yang dianggap sesuai untuk memindahkan simbolis surga yang ada di Himalaya ke tanah Jawa, dan tempat yang dianggap pas tersebut adalah Dieng. Dataran tinggi Dieng yang kini dikenal sebagai kawasan vulkanik aktif di Jawa Tengah yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Letaknya berada di sebelah barat kompleks Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang juga dikenal dengan sebutan negeri di atas awan. Terletak di wilayah Kabupaten Wonosobo, Dieng Wetan, dan Kabupaten Banjarnegara, Dieng Kulon. Mengapa disebut negeri di atas awan? Karena daerah ini berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan air laut dan sering diselimuti kabut, sehingga membuat siapa saja yang berada di daerah tersebut seperti sedang berada di kayangan. Dataran tinggi Dieng menawarkan banyak keunikan yang sulit ditemukan di tempat-tempat lain di Indonesia. Apa saja keunikan-keunikan yang dimiliki Dieng? Mari kita simak. Daratan tinggi terluas kedua yang dihuni manusia setelah Tibet. Beberapa artikel menyebutkan dataran tinggi Dieng sebagai dataran tinggi terluas kedua yang dihuni oleh manusia setelah Tibet. Gelar tersebut dirasa pantas diraih Dieng karena memang banyak manusia yang menetap
dan membangun kehidupannya di daerah yang tergolong terpencil tersebut. Dataran tinggi yang terletak di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut ini dihuni masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani sayuran dan buah. Penduduk terdahulu mengubah lahan-lahan yang tadinya tak berpemilik menjadi tambang emas. Mereka dengan menanami kentang, kobis, wortel, dan sayuran lainnya. Dan sampai sekarang, Dieng menjadi tempat hidup dan menghidupi ekonomi wong gunung tersebut. Ada salju di Dieng karena berada di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, pastinya membuat suhu di dataran tinggi Dieng sangat menusuk tulang. Jika kamu sedang berada di dalam rumah di daerah Dieng dan kamu menginjakkan kakimu di lantai keramik tanpa alas kaki, kamu akan merasa seperti menginjak sebongkah es batu berukuran raksasa. Pada bulan Juli sampai Agustus, suhu pagi hari di Dieng bisa sangat rendah. Tercatat pada bulan Juli 2015, suhu turun sampai ke angka minus 1 derajat Celcius dan di siang hari bersuhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Suhu rendah di pagi hari memunculkan embun beku atau frost yang oleh penduduk lokal sering disebut sebagai embun upas. Embun upas atau butiran salju sering muncul di permukaan tanaman dengan ketebalan bisa sampai setengah sentimeter. Bocah berambut gimbal, rambut gimbal atau dreadlock umumnya identik dengan anak reggae yang rambutnya sengaja dibuat gimbal. Tapi berbeda dengan anak dataran tinggi Dieng maupun Wonosobo, rambut gimbal mereka tidak sengaja dibuat. Rambut gimbal mereka tumbuh alami dan percaya sebagai titisan atau keturunan dari Danyang Wonosobo yang mendiami Dieng, yaitu Kiai Kolodete, seorang tokoh agama Hindu yang bertapa di dataran tinggi Dieng. Anak-anak di dataran tinggi Dieng yang mempunyai rambut gimbal adalah anak yang tergolong diistimewakan. Bagaimana tidak, rambut gimbal mereka akan dipotong jika si anak sudah mengutarakan keinginannya sebagai syarat gembelnya dipotong. Jika belum meminta, tentu saja rambut gimbalnya tidak bisa dipotong. Kalaupun bisa, pasti akan tumbuh lagi. Permintaannya pun terkadang tidak masuk akal. Seperti pengalaman kami sendiri, sebelum dipotong, anak gimbal ini meminta 100 foto dirinya dan dicetak. Memotong rambut gimbal pun tidak boleh sembarangan. Harus ada ritual atau upacara khusus jika tidak ingin anak tersebut jatuh sakit. Pada pagi hari sebelum ritual, biasanya orang tua akan menanyakan apa saja keinginan anak dan sang orang tua harus bisa memenuhinya. Jika tidak, ritual harus ditunda. Desa tertinggi di Pulau Jawa, salah satu keunikan lainnya yang dimiliki oleh dataran tinggi Dieng adalah keberadaan desa tertinggi di Pulau Jawa. Inilah dia Desa Sembungan, desa yang terletak di ketinggian 2100 meter di atas permukaan laut, percaya sebagai cikal bakal dimulainya kehidupan bermasyarakat di dataran tinggi Dieng. Orang-orang terdahulu datang dan menetap di desa tersebut dan kemudian menyebar ke daerah-daerah di sekitar dan membentuk desa-desa baru. Akhir-akhir ini, desa ini menjadi sangat terkenal karena menjadi akses utama menuju Gunung Sikunir, spot terbaik untuk melihat golden sunrise di Dieng. Gunung Sikunir, tapi dijamin golden sunrise di atas Gunung Sikunir sangat amat tidak kalah menakjubkan. Dijuluki golden sunrise, tentu saja sunrise yang terlihat seperti emas karena menyuguhkan fenomena matahari terbit yang sempurna dan mahal. Dari ketinggian 2463 meter dari permukaan laut, bisa melihat matahari secara perlahan muncul dengan gradasi warna jingga dan biru tua yang menghipnotis siapa saja yang melihatnya. Bukan itu saja, jika cuaca cerah akan dimanjakan juga dengan jajaran gunung yang berbaris seperti Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, dan Ungaran, lengkap dengan kabut yang membentang seperti lautan kapas mengelilingi gunung. Ada buah yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Dieng. Banyak orang awam salah menyebut buah ini dengan sebutan rica-rica karena namanya yang terdengar asing di telinga masyarakat. Inilah buah karika, buah yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Dieng dan di pegunungan Andes di Amerika Selatan. Karika juga bisa disebut dengan buah pepaya gunung.
Karika berasal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan. Menurut beberapa sumber, buah ini dibawa pada masa menjelang Perang Dunia II oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan berhasil dibudidayakan di dataran tinggi Dieng. Banyak orang menyebutnya buah para dewa karena buah ini hanya bisa tumbuh di ketinggian mulai dari 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Buah karika terbentuk seperti pepaya namun berukuran kecil, seukuran mangga dan berkulit kuning keemasan. Aroma buah ini sangatlah wangi dan menggiurkan. Daging buah ini jika dimakan mentah akan terasa sepat, tidak seperti buah pepaya pada umumnya. Penduduk lokal biasanya mengolah buah ini menjadi manisan dalam botol, keripik, dodol, dan sirup. Menjadi salah satu daerah penghasil kentang terbesar di Indonesia. Di masa lalu, dataran tinggi Dieng merupakan daerah pegunungan berapi yang aktif. Hal ini yang menyebabkan dataran tinggi Dieng memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi, yang dimanfaatkan oleh masyarakat Dieng untuk bercocok tanam. Salah satu komoditas andalan penduduk Dieng adalah kentang. Kualitas kentang Dieng diakui oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kentang Dieng yang berkualitas akan dikirim ke daerah lain dan sisanya masuk ke pasar lokal. Namun, karena banyaknya pembukaan lahan, hutan lindung untuk penanaman sayuran, dan pemukiman juga sistem pertanian dengan menggunakan bahan-bahan tidak ramah lingkungan seperti pestisida dan pupuk buatan, menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Banyak terjadi erosi, dan bila musim hujan sering terjadi bencana longsor. Kualitas air di daerah tersebut pun menurun. Semoga di masa yang akan datang masyarakat bisa lebih menjaga kondisi alam Dieng agar terhindar dari bencana alam di kemudian hari. Dieng menyuguhkan kawah, telaga, gua, candi, gunung, dan wisata kuliner. Dataran tinggi Dieng benar-benar menawarkan paket petualangan dan pengalaman wisata yang sangat lengkap. Bisa dimulai dengan menyusuri keindahan gunung-gunung yang ada di sana. Dieng memang tidak lepas dengan keberadaan gunung-gunung di sekitarnya yang memberikan pemandangan yang sangat indah. Dataran tinggi Dieng mempunyai sejumlah telaga yang mempunyai keunikan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada telaga warna, telaga yang sering memantulkan warna merah, hijau, biru, dan lembayu. Ada juga telaga Pengilon yang letaknya bersebelahan dengan telaga warna, tapi berair jernih seperti Pengilon atau cermin. Telaga Delingo, telaga tertinggi di Dieng yang disebut-sebut sebagai Ranukumbolo KW karena keindahan yang serupa dengan Ranukumbolo dan telaga lain yang tidak kalah indah seperti Telaga Merdada, Telaga Cebong, dan Telaga Nila. Tuhan menciptakan Indonesia ketika Dia tersenyum. Kutipan itu mungkin benar adanya karena beberapa pulau memiliki ciri khas wisatanya masing-masing. Seperti Dieng, daerah wisata yang dulunya tidak begitu dikenal karena perkembangan zaman dan teknologi. Saat ini Dieng dan tempat wisata di sekitarnya menjadi sangat tersohor dan menjadi pilihan wisata para turis. Kita sebagai penerus para leluhur harus senantiasa menjaga alam agar di kemudian hari masih bisa bermanfaat untuk anak cucu.